Rakyat tidak punya kelengkapan apa-apa untuk mengawasi pemilu ini. Kalau kelihatan, kalau dilaporkan misalnya, tolong buktikan. Kalau sudah dibuktikan, tidak diusut gimana? Yang mengusutnya bukan rakyat, hanya kesadaran hati yang bisa membuat pemilu ini bersih. Tidak ada lain dari itu. Dengan mengingat bahwa selama hidup kita akan mati. Itulah yang membuat pemilu ini bisa bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah SWT semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan berkah dari Allah SWT. Sahabat BN, ini ada sebuah berita menarik yang akan saya bacakan berkaitan dengan pentingnya netralitas atau ketidakberpihakan dari penyelenggara pemilu. Fajar.co.id menurunkan berita di bawah judul Sentil KPU dan Bawaslu AY.2. Kita tidak ingin ada keberpihakan terhadap kelompok tertentu. Berita ini tanggal 12 Januari 2023. Fajar.co.id. Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggelar konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Kamis 12 Januari 2023. Dalam konferensi pers itu dia menyampaikan saat ini Indonesia sudah masuk tahun politik. Sejumlah tahapan pemilu sudah dilewati. Dari mulai pendaftaran, verifikasi partai politik, kemudian pengundian dan atau penetapan nomor urut peserta pemilu. Hingga kita juga berharap pada akhirnya kita bisa menyusun DCS, daftar calon sementara, DCT, daftar calon tetap, masuk ke masa kampanye nasional dan seterusnya sampai ada sebuah momentum yaitu pendaftaran dan penetapan pasangan capres dan cawapres. Ucapnya dikutip melalui kanal YouTube Partai Demokrat. Dia mengaku telah melihat dinamika ini telah menghadirkan banyak sekali diskursus pada semua tahapan pemilu itu bisa berjalan dengan lancar. Begitupun kepada KPU dan Bawaslu, dia berharap agar tetap independen dan netral. Partai Demokrat juga berharap agar KPU dan Bawaslu bisa menjalankan amanah dan tugasnya secara independen, netral, dan mengedepankan asas-asas yang penuh dengan keadilan dan kejujuran, ujarnya. Kita tidak ingin ada keberpihakan terhadap golongan dan kelompok tertentu. Kita tentu ingin segala sesuatunya berlanjut dengan baik dan damai, tandasnya. Sahabat BN, dalam sebuah pesta demokrasi atau pemilu yang sangat diharapkan oleh rakyat adalah kejujuran dari penyelenggara pemilu, adalah netralitas dari penyelenggara pemilu, adalah independensi yang benar-benar independen dari para penyelenggara pemilu. Apakah itu KPU, Bawaslu, dan yang lain-lainnya. Ketika penyelenggara pemilu ini dinilai oleh rakyat atau dilihat oleh rakyat, ada saja sedikit indikasi keberpihakannya kepada salah satu golongan, atau ada saja sedikit indikasi penyelenggara pemilu ini berlaku curang,
Di sanalah rakyat benar-benar akan kecewa benar. Bagaimana tidak? Pemilu itu adalah proses untuk menghasilkan pemimpin rakyat. Proses melahirkan pemimpin rakyat itu tentu dengan tata cara, dengan perilaku yang benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika peraturan perundang-undangan yang berlaku menghendaki agar penyelenggara pemilu ini benar-benar dia berlaku seperti wasit yang adil, tidak membawa misi untuk memenangkan satu golongan, untuk memenangkan satu partai, untuk memenangkan satu pasangan calon, dan sebaliknya untuk mengalahkan satu partai, untuk mengalahkan satu pasangan calon, untuk mengalahkan satu golongan. Dari perjalanan awal penyelenggaraan proses pemilu kita, rakyat telah hampir kecewa jadinya melihat adanya semacam dugaan indikasi kecurangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan proses pemilu ini. Sebagaimana telah kita ketahui, ributnya masalah verifikasi faktual parpol baru lalu. Adanya rakyat menduga intimidasi, tekanan, dan perintah yang diduga dilakukan oleh KPU RI atau KPU Pusat kepada KPUD yang ada di daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Walaupun ini belum ada kepastian apakah dugaan ini benar ataukah tidak benar, akan tetapi di awal-awal proses penyelenggaraan pemilu saja sudah ada ribut-ribut seperti ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat di dalam pemberitaannya ini, memang rakyat sudah sangat berharap benar pemilu 2024 ini pemilu yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kalau pemilu ini benar-benar menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, tentu penyelenggaranya yang sudah digaji oleh rakyat benar-benar hendaknya menyelenggarakan pemilu ini dengan jujur, menyelenggarakan pemilu ini dengan menjauhi keberpihakan kepada salah satu pihak, menghindari kecurangan. Dan rakyat tentu menginginkan penyelenggara pemilu ini tidak merasa dapat perlindungan dari lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan kita. Kalaulah penyelenggara pemilu ini merasa mendapat perlindungan, mendapat backup dari lembaga-lembaga atau institusi-institusi pemerintahan kita, untuk mereka berlaku tidak jujur, untuk mereka berlaku curang, tentu tidak akan ada lagi daya rakyat untuk
mewujudkan keinginannya agar pemilu ini benar-benar bersih, jujur. Dan kita yakin kalau pihak penyelenggara pemilu merasa dapat backup, merasa dapat perlindungan dari lembaga-lembaga atau institusi-institusi pemerintahan di dalam berbuat curang, tentu mereka akan semakin pede jadinya melakukan hal-hal yang bersifatnya curang itu. Dan kalau ada dari penyelenggara pemilu yang ingin menyelenggarakan pemilu dengan curang, ingatlah bahwa selama hidup ini akan mati. Dunia ini tidak akan selamanya. Bagi kita manusia, tidak akan selamanya. Setiap yang dilakukan di dunia ini, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang tidak baik, akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ingatlah, seberapa lama kita hidup di dunia ini, kalau kita hidup dengan kecurangan, kalau kita hidup dengan menzalimi orang, kalau kita makan uang rakyat dengan cara mengelabui rakyat, dengan cara menzalimi rakyat, dan uang itu kita berikan kepada istri kita, dan uang itu kita berikan kepada anak kita. Bahkan kita jadikan uang itu untuk belanja anak kita sekolah, untuk belanja anak kita kuliah. Apakah tega kita memberikan uang rakyat yang kita ambil sebagai gaji kita, dengan imbalan kita melakukan kecurangan? Apakah tega kita memberikan uang itu kepada anak-anak kita? Tidak akan bisa dicegah oleh siapapun dengan cara apapun. Kalau yang mencegahnya itu rakyat. Rakyat tidak punya kelengkapan apa-apa untuk mengawasi pemilu ini. Kalau kelihatan, kalau dilaporkan misalnya, tolong buktikan. Kalau sudah dibuktikan, tidak diusut gimana? Yang mengusutnya bukan rakyat. Bukan rakyat yang mengusutnya. Tapi kalau bisa rakyat mengusut, bolehlah. Ini tidak rakyat. Kalau tidak diusut, ya gimana? Apa yang mau dilakukan rakyat? Sekali lagi, hanya kesadaran hati yang bisa membuat pemilu ini bersih. Tidak ada lain dari itu. Dengan mengingat bahwa selama hidup kita akan mati. Itulah yang membuat pemilu ini bisa bersih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.